Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kita bahas untuk materi berikutnya, teknologi informasi, yaitu kita bahas tentang hardware dari komputer atau perangkat keras. Secara istilah, komputer itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu to compute, yang berarti menghitung. Nah, komputer dalam terminologi yang lain didefinisikan sebagai mesin yang dapat diprogram secara sekuensial dan otomatis untuk melakukan operasi aritmetika dan operasi data. Nah, sekuensial itu apa? Sekuensial itu adalah kondisi keluaran yang dipengaruhi oleh masukan. Jadi output yang berasal dari inputnya. Nah, operasi aritmetika apa? Operasi aritmetika di sini adalah operasi tentang penjumlahan, kemudian ada operasi tentang pengurangan, perkalian, pembagian, ya, operasi dari matematika ya, operasi aritmetik, persentase juga, kemudian ada akar kuadrat, bisa pemangkatan, ya, dan lain sebagainya. Nah, perhitungan dari aritmetika ini menurut suatu urutan operasi. Jadi, memang kalau kita menggunakan operasi aritmatika itu berdasarkan urutan operasi. Jadi, urutan operasi yang dikerjakan oleh komputer itu yang pertama, saya tuliskan di sini, operasi yang dikerjakan oleh komputer. Ya. Jadi, ada yang pertama ini ada tanda kurung buka, kurung tutup. Kemudian yang kedua ada pangkat. Yang ketiga ada perkalian, bintang ya. Perkalian, kemudian pembagian. Yang keempat baru penambahan, pengurangan ya, plus minus ya. Jadi nanti dikerjakan sesuai dengan urutan dari operasi ya, operasi yang digunakan untuk menentukan aritmatika. Ya. Kalau kita lihat contohnya misalnya di sini ada 2 ditambahkan 3, kemudian dikalikan bintang ya, dikalikan 4. Nah, ini kalau kita hitung biasa ya, ini di 2 ditambah 3 adalah 5, 5 dikalikan 4 adalah 20. Ya, ini kalau biasa. Tapi kalau komputer yang menghitung, ya, komputer yang menghitung ini dimasukkan dalam komputer, nanti hasilnya bukan 20. Ya, hasilnya berapa? Hasilnya bukan 20, tapi hasilnya adalah yang dikerjakan adalah yang ini dulu, ya, operator perkalian. Karena urut-urutannya, ya, ini perkalian ini lebih tinggi atau lebih dulu daripada penambahan dan pengurangan. Berarti bagaimana? 3 dikali 4, 12, ditambahkan 2. Hasilnya adalah 14. Nah, nanti komputer mengerjakan yang seperti ini. Supaya hasil 20 bagaimana? Ini diberikan tanda kurung. Nah, ini yang dikerjakan terlebih dahulu. Ya. Itu yang dinamakan dengan operator aritmetika. Berikutnya, sistem komputer atau komputer sistem itu terdiri dari perangkat keras yang disebut istilahnya adalah hardware dan perangkat lunak, istilahnya adalah software. Jadi sistem komputer itu ada 2 bagian ya. Yang pertama disebut sebagai perangkat keras, ini nanti akan kita bahas ya. Kemudian yang kedua perangkat lunak, nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas hardware dan software. Nah, perangkat keras dan perangkat lunak
ini harus bekerja bersama-sama membentuk suatu sistem, yaitu sistem komputer. Jadi kedua perangkat itu bekerja sama ya membentuk suatu sistem, yaitu sistem komputer. Jadi komputer itu tidak bisa terlepas dari hardware dan software. Ya, nanti akan kita lihat di slide berikutnya. Ini gambarannya, gambaran dari komputer. Ya, sistem komputernya di sini ada perangkat keras, perangkat lunak. Ya, kalau kita bicara sistem berarti keseluruhan ya. Ada 3, perangkat keras, perangkat lunak, sama perangkat pemakai. Atau istilahnya adalah brainware. Jadi kita terkenalnya adalah hardware, perangkat keras, software, perangkat lunak, brainware. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Jadi di hari ini yang akan kita bahas tentang perangkat keras. Perangkat keras itu apa saja? Komponennya apa saja? Itu akan kita bahas. Perangkat keras atau hardware ini berhubungan dengan peralatan yang bersifat fisik. Jadi ketika kita bicara hardware itu berarti peralatan yang bersifat fisik. Ya, nanti contohnya apa? Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Sedangkan software atau perangkat lunak itu berhubungan dengan instruksi. Ya, instruksi bisa dari bentuk program, ya, ataupun perintah, ataupun yang lainnya, untuk mengatur perangkat keras agar bekerja sesuai dengan instruksi. Jadi perangkat-perangkat keras tadi itu bisa bekerja, itu harus ada instruksi-instruksi yang mengatur. Nah, instruksi-instruksi tersebut disebut sebagai software, ya, disebut sebagai software. Hardware, the physical part of a computer system. Ini adalah bagian fisik dari sistem komputer. Ini kalau saudara lihat, ada mikrofon, ya. Kemudian ada CPU, ya. Di dalam CPU, Central Processing Unit, ada DVD, ya. Kemudian di dalamnya ada hard disk. Kemudian ada sistem unitnya. Di sini ada lagi USB port, ya. USB port. Ya, kemudian ada lagi monitor, printer, ada modem, flash disk, ya, memory card, CD, speaker, mikrofon. Ini adalah perangkat dari hardware. Ya. Atau ini adalah merupakan bagian dari sistem komputer, hardware dari sistem komputer. Nah, perangkat keras atau hardware sebagai subsistem komputer, dia juga mempunyai komponen. Jadi, hardware sebagai subsistem komputer juga mempunyai komponen. Ada 5 komponen dari hardware. Yang pertama adalah input device, atau disebutnya adalah komponen piranti masukan. Kemudian ada processing device, atau komponen piranti pemproses. Yang ketiga ada komponen piranti keluaran, atau istilahnya adalah output device. Yang keempat ada storage. Ini adalah komponen piranti simpanan luar. Dan yang kelima ada komponen pendukung. Nah, kelima komponen ini nanti akan kita bahas satu persatu, ya. Kalau kita lihat, ya, kita lihat sistem komputer itu ada input, ya, ini yang merupakan bagian dari hardware. Input, proses, sama output. Hardware inputnya apa? Hardware inputnya itu dari keyboard, dari mouse, dari scanner, ya. Kemudian voice, ya, dari suara juga bisa, ya, itu menjadi input. Prosesnya apa? Prosesnya ada CPU. Nah, nanti CPU akan kita bahas di dalamnya ada apa saja, ya. Central Processing Unit. Kemudian outputnya
Output itu kalau selama ini kita tahu hanya monitor, ternyata enggak. Output itu bisa monitor, bisa speaker, bisa printer. Ya, itu adalah rangkaian dari input proses output dari hardware. Jadi ini nggak bisa proses tanpa adanya input. Ini nggak bisa menampilkan tanpa adanya output. Ya, jadi ketika ini saling bergantungan ya. Nah, kemudian teknologi informasi itu dibagi menjadi 6 kelompok. Jadi ada input teknologi, ada output teknologi, software teknologi, storage teknologi, kemudian telecommunication teknologi, sama processing mesin atau CPU. Jadi ini pembagian dari kelompok ya. Input teknologi artinya apa? Perangkat yang digunakan untuk menangkap data atau informasi dari sumber asalnya. Jadi di sini maksudnya adalah perangkat untuk menangkap data atau informasi. Itu yang dinamakan dengan input teknologi. Kalau outputnya apa? Output itu di sini menyajikan informasi ke dalam berbagai bentuk. Kemudian software teknologi atau program ini adalah sekumpulan instruksi. Instruksi bisa perintah ya, yang digunakan untuk mengendalikan perangkat keras komputer. Ini ada sistem software dan application software. Jadi software teknologi di sini ada dua. Yang pertama sistem software, yang kedua application software. Software system itu contohnya apa? Contohnya operating system Windows, Linux, ya. Kemudian Mac. Ya. Kalau application software yang kita gunakan sehari-hari ada Microsoft Word, Microsoft Excel, aplikasi ya. Berikutnya storage teknologi itu media penyimpanan. Ya. Media penyimpanan nanti akan kita bahas detail ya. Kalau sekarang media penyimpanan apa? Ada flash disk ya, ada flash disk, hard disk, masih ada ya hard disk. Kemudian sekarang yang lagi tren media penyimpanan adalah cloud computing atau penyimpanan di awan. Jadi sekarang teknologinya sudah cloud computing, jadi kita nggak nenteng-nenteng flash disk ataupun hard disk ataupun CD, tapi kita sudah dengan teknologi internet ya. Jadi penyimpanan di awan, contohnya ada Google Drive, itu dapat akun sampai 15 GB. Kemudian ada lagi OneDrive punyanya Microsoft. Kalau saudara punya akunnya, ini di USM ada akunnya, punya fasilitas penyimpanan sebesar 5 TB, besar sekali ya. Berikutnya ada lagi OneDrive, Google Drive, sama satu lagi saya lupa namanya ya. Ada apa? Ada alat penyimpanan untuk cloud computing selain dari Google Drive, OneDrive. Ada satu lagi ya, satu lagi. Dropbox ya, Dropbox. Jadi keingat ya. Jadi yang satu itu adalah Dropbox. Kalau Dropbox kapasitasnya sedikit ya, kelihatannya 1, berapa giga. Kemudian ada telecommunication teknologi. Ini software dan hardware yang menyebarkan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Kemudian ada processing mesin atau CPU. Ini dia untuk mengingat data atau program dan mengeksekusi program. Itu fungsinya dari processing mesin. Kita bahas untuk komponen dari hardware. Yang pertama adalah yang dinamakan input device atau piranti masukan. Ini adalah alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data ataupun masukan program. Jadi di sini dia bisa berupa data atau dalam bentuk program. Yaitu yang dinamakan dengan input device atau piranti masukan. Beberapa alat masukan mempunyai fungsi ganda.
yaitu sebagai alat masukan dan sekaligus sebagai alat keluaran. Ini untuk menampilkan hasil. Nah, alat input atau output, ya, masukan dan keluaran ini disebut sebagai terminal. Ini istilah dari input device. Ini input device-nya, jadi ada keyboard, ini ada mouse, ada barcode, ya, ini juga keyboard, ini ada kamera, ya. Ini adalah input device. Nanti akan kita bahas secara detail. Nah, input device atau alat masukan itu digolongkan dalam beberapa golongan, ada 5. Yang pertama keyboard, kemudian ada pointing device, ada scanner, sensor, kemudian ada voice recognizer. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada keyboard. Keyboard ini merupakan suatu papan yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetikkan kalimat dan simbol-simbol khusus lainnya pada komputer. Jadi pada dasarnya keyboard ini papan, ya, ada tombol-tombolnya. Ini kalau saudara lihat ada tombol huruf, ada tombol angka, ataupun tombol simbol, ya. Simbol di komputer, simbol itu ada tanda seru, ya, add, ya, tanda crash, tanda dolar, persen, dan seterusnya. Nah, ini kalau saudara lihat di sini ada 4 jenis keyboard, ya, sebenarnya lebih dari 4. Yang pertama ada namanya keyboard QWERTY. Kenapa disebut QWERTY? Karena tulisan di sini, ya, mulai dari sini, ini tulisannya adalah QWERTY. Nah, keyboard QWERTY ini itu diperkenalkan pada tahun 1973, ya. Bahkan sampai sekarang kita pun juga menggunakan keyboard QWERTY. Untuk mengetik, menurut saya seimbang, ya, antara tombol tangan kiri dengan tangan kanan. Itu penggunaan hurufnya, penekanannya juga seimbang, ya. Kemudian ada di bawahnya ini adalah keyboard Dvorak, ya, Dvorak. Nah, keyboard ini kalau saudara lihat itu hurufnya ya seperti ini, ya. Nah, beda dengan yang keyboard QWERTY. Jadi di sini di sini nanti tangan kanan itu lebih banyak bekerja ketimbang dengan tangan kiri. Ini kalau kita lihat dari hurufnya, ya. Nah, ini keyboard ini dirancang, ya, agar ketukan jatuh pada home row, ya. Atau sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam pengetikan. Nah, mungkin kita jarang menggunakan ini, ya, minimal kita tahu, ya, kita tahu. Ini kebanyakan digunakan di daerah Amerika. Jadi orang Amerika itu untuk keyboardnya lebih banyak menggunakan keyboard merek seperti ini atau bentuknya yang seperti ini. Jadi ini hanya tombol abjadnya yang berbeda. Untuk angka di atas sama. Ya, ini tombolnya berbeda. A, O, E, U, I, ya. Ini berarti huruf vokal diambil di sini. Ya, kemudian yang sebelah kanan lebih banyak konsonannya. Yang seperti ini adalah keyboard, namanya adalah keyboard alfabetik. Ini urut, ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ya, sampai Z. Ini modelnya urut, ya. Modelnya urut. Ini biasanya dipakai untuk anak-anak, ya, jika ingin belajar mengetik. Di bawahnya ada keyboard. Nah, ini bentuknya juga unik, ya. Ini namanya keyboard chord. Ini tombolnya sekitar 4-5, ya, di kanan dan di kiri. Jadi menekan beberapa tombol secara bersamaan, ya. Ini adalah, masih ada jenis yang lain, tapi yang umum yang digunakan adalah yang QWERTY, ya. Bahkan HP juga menggunakan yang QWERTY. Nah, dari sisi jenisnya,
keyboard ini ada yang namanya keyboard serial, ya. Ada namanya adalah keyboard serial. Keyboard serial bentuknya seperti ini. Ini adalah keyboard zaman dulu ya. Sekarang mungkin kita sudah jarang ya, kita sudah jarang melihat tampilan keyboard seperti ini. Nah, keyboard serial ini menggunakan DIN 5 mil ya. DIN 5 mil ini artinya pot serial yang memiliki 5 jarum. Jadi di sini nanti ada 5 jarum di sini. Fungsinya apa? Fungsinya menghubungkan antara keyboard dengan komputer. Jadi dulu itu ada PC yang lama, PC yang 486 ya. Ya mungkin Intel Pentium sudah ya. Masih menggunakan serial. Jadi ada pot untuk keyboard, potnya model serial. Ini potnya serial. Serial ini menggunakan DIN 5 mil. Ini pot yang memiliki 5 jarum. Perkembangannya setelah serial ada bentuk keyboard namanya adalah PS-OR2. Ini seperti ini bentuknya. Nah ini nanti ada ini untuk colokan di motherboardnya. Ini colokan dari keyboardnya. PS itu apa? Bukan PlayStation ya. PS itu adalah personal system. Nah, biasanya digunakan pada komputer ATX dan saat ini yang paling banyak dipergunakan. Pemasangan keyboard tipe ini harus dilaksanakan dengan cermat sebab pot yang dimiliki sama dengan pot untuk yang mouse. Jadi ada dua, yang satu warna ungu, yang satu warna hijau. Jadi jangan salah ya. Yang warna hijau untuk mouse, yang warna ungu ini digunakan untuk keyboard. Kadang-kadang kita masangnya kebalik ya, kebalik. Ini adalah model keyboard PS-OR2. Nah, yang sekarang mungkin kita sudah menggunakannya adalah keyboard USB. Ya, keyboard USB. Kalau USB dicolokkan dimanapun tidak masalah. Bisa di depan CPU yang model sekarang atau di belakang CPU. Itu sudah ada potnya. Dan ini tidak seperti PS2 ya, ada warna merah, warna hijau sama warna ungu. Tapi ini USB ditempatkan di konektor USB. USB itu apa? USB itu adalah Universal Serial Bus singkatannya. Ya. Ini standar serial bus dari perangkat penghubung. Nah, sekarang kita sudah terbiasa ya dengan pot-pot USB. Ya. Bahkan HP kita juga kita kasih kabel OTG ya untuk menghubungkan ke kabel ke USB. Bisa untuk apa? Untuk flash disk ataupun yang lainnya. Kemudian ada keyboard wireless. Wireless itu artinya apa? Artinya tanpa kabel ya. Jadi ini hanya menghubungkan dongle ya sama keyboard biasa ini. Ini bisa menggunakan koneksinya ada infrared, kemudian ada WiFi atau Bluetooth. Nah, untuk menghubungkannya dibutuhkan unit pemancar atau penerima. Jadi butuh unit pemancar. Ada keyboard virtual. Nah, ini jarang digunakan ya. Ini mungkin masih jarang yang menggunakan. Ini adalah salah satu fitur untuk program komputer atau program itu sendiri yang dapat berperan virtual sebagai kontrol. Modelnya virtual. Ini bentuknya seperti ini. Mungkin ada yang sudah ataupun ada yang belum pernah menggunakan. Nah, ini salah satunya. Ada namanya Epic Bluetooth Virtual Keyboard. Ini keluaran terbaru ya. Ini berbentuk Epic Bluetooth ya, menggunakan Bluetooth. Ini dengan laser di daerah datar ya. Ini dia memancarkan sinar ya. Seperti ini. Ini keyboard ini biasanya digunakan untuk laptop ya, tapi bisa juga untuk iPad, untuk iPhone, smartphone, tablet ya.
Berikutnya pointing device, ada mouse, ada yang kedua ya, ada touchscreen, layar monitor yang akan mengaktifkan program bila layarnya disentuh. Jadi menggunakan sentuhan ya, touchscreen. Kemudian ada light pen, ini menggunakan pena. Itu untuk menggambar ya, untuk tanda tangan, sekarang modelnya digital ya. Kemudian ada digitizer grafik tablet, ini membuat grafik atau gambar. Caranya adalah menghubungkan dua buah titik di grafik tablet dengan alat yang menyerupai pen. Bukan pen tapi menyerupai ya, hampir mirip seperti pen. Untuk mouse jenisnya seperti ini. Yang di sini ini modelnya adalah model mouse optik. Ini menggunakan teknologi optik ya. Untuk menggerakkan pointer di bagian bawah. Ini ada optiknya. Kemudian ada trackball. Trackball, kalau trackball itu biasanya mouse-nya berhenti. Jadi kita menggerakkan pointer itu dengan bola yang ada di sini. Ini mouse serial ya. Tadi ada keyboard serial, ini jenis mouse serial. Jadi ada keyboardnya, ada mouse-nya. Kemudian ini ada mouse PS or 2. Ya. Kemudian di sini ada mouse USB. Ini ada mouse wireless. Nah, mungkin sekarang yang lagi tren modelnya adalah mouse vertikal ya. Mouse vertikal seperti ini. Jadi kalau biasanya tangan kita modelnya tertutup ya. Nah, kalau vertikal itu menyamping. Dilihat dari sisi kesehatan, lebih sehat yang ini. Apalagi untuk penggunaan yang lama, itu kategorinya lebih bagus. Jadi lagi tren adalah mouse vertikal. Ya. Jadi kita megangnya nanti menyamping. Ya. Nah ini ya, touchscreen. Ya. Nah ini juga sama ya, tadi kita lihat ya. Ada light pen. Ya, kemudian ada digitizer grafik tablet. Nah, ini light pen-nya, ini digitizer. Ya, bentuknya seperti ini. Mungkin yang ini jarang kita temui ya, atau kita jarang menggunakan ya. Kita tahu tapi jarang menggunakan. Tapi kalau touchscreen tidak hanya di komputer saja, sekarang tablet, kemudian smartphone kita juga sudah touchscreen. Yang ketiga ada namanya scanner. Scanner ini adalah pengubah slide ya. Foto hitam putih maupun warna, ada teks, ada formulir, juga gambar, desain bangunan menjadi data digital agar dapat diolah lebih lanjut pada komputer. Jadi dari warna, dari gambar, formulir itu nanti akan menjadi data digital yang nantinya bisa diolah di komputer. Nah, jenis scanner ini ada 4. Yang pertama ada scanner gambar, ya. Scanner untuk gambar. Kemudian ada scanner sinar X. Ini biasanya digunakan untuk di dunia medis. Kemudian ada scanner barcode di market ya, supermarket ya, menggunakan barcode. Bahkan perpustakaan juga menggunakan barcode. Kemudian ada scanner optical mark reader atau OMR. Ini untuk LJK, lembar jawab komputer. Kita lihat gambarnya. Ini gambar, scanner gambar. Ini untuk sinar X. Ini untuk barcode ya. Barcode sama QR code ya. Bedanya apa barcode sama QR code? Bedanya untuk identifikasi lebih lengkap yang QR code. Kalau barcode mungkin hanya satu kode, tapi kalau QR code lebih dari satu kode. Ya. Contohnya misalkan kita lihat buku ini berdasarkan kuncinya dari kode, kemudian dari nama penulis misalkan, yang ketiga dari pengarang. Kalau tiga-tiga nggak terpenuhi, dia tidak akan diidentifikasi. Tapi kalau barcode hanya satu. Kemudian ada OMX ini tadi ya, ini untuk LJK. Jadi untuk ujian kita periksanya menggunakan scanner model OMX ini.
Yang keberapa? Keempat ya, atau berikutnya adalah sensor. Sensor ini merupakan alat yang mampu secara langsung menangkap data kejadian fisik. Ada sensornya. Ini sekarang yang lagi tren ya, lagi tren gitu menggunakan sensor. Data analog dikumpulkan oleh alat sensor dan dimasukkan ke pengubah AD atau C, analog to digital converter, yang selanjutnya diproses oleh komputer. Jadi dari data analog kemudian dikumpulkan ya oleh alat sensor, dimasukkan ke pengubah AD or C. Nah, kamera digital ini merupakan salah satu sensor yang dipakai untuk menangkap objek yang selanjutnya diproses dengan komputer. Kemudian ada kamera recorder atau camcorder istilahnya. Ini hanya menyingkat ya. Ini sensor untuk menangkap objek yang bergerak. Jadi sekarang ini CCTV ya, itu kamera itu menangkap objek yang bergerak. Jadi kita dapat notifikasi dari gambar kamera CCTV itu yang bergerak saja. Ini teknologinya sekarang sudah menggunakan sensor. Ini different types of sensor ya. Ada alkohol sensor seperti ini bentuknya. Ada electronic sensor. Ada IR optical sensor. LDR sensor ya. LDR-nya bukan LDR long distance relationship ya, bukan itu ya. Kemudian ada gas sensor dan teman-temannya ya, ada photodiode ya, sen head ya, ada range sensor dan seterusnya. Ini perbedaan dari sensor-sensor atau sensor IoT, Internet of Things. Ini yang lagi tren, yang lagi berkembang. Contohnya apa? IoT ini atau Internet of Things ya. Di sini contohnya yang saya lihatkan ini ada yang namanya colokan listrik pintar. Nah, di sini. Jadi colokan ini dikoneksikan listrik ya. Listrik dengan koneksi WiFi, sambungkan ke barang-barang elektronik. Ada lampu, ada apa ini? Televisi, kipas ya. Yang nantinya menghidupkan, mematikan dengan jangkauan internet. Jadi nanti bisa dipantau menggunakan internet. Jadi kita ingin mematikan lampu, mematikan TV, ya, mematikan kipas ataupun yang lainnya itu sudah menggunakan smartphone ya, atau menggunakan perangkat smartphone kita. Jadi kalau berada di luar rumah, sekarang ada teknologi ya, lampu pintar itu ya, punyanya Philips. Tapi ini yang digunakan adalah colokannya. Jadi nanti yang masuk colokan sini bisa dikendalikan menggunakan sensor ya, menggunakan sensor seperti ini. Kemudian di bawahnya di sini ada kulkas pintar ya, ini kulkas pintar. Jadi kulkas pintar di sini kita tanpa mengetahuinya, kita tanpa membukanya kita tahu isinya. Misalnya buah kita tinggal berapa yang habis atau belum. Jadi kalau kita dari kantor atau dari luar kota lihat kulkas kita, oh isinya kok sedikit, kita bisa langsung berbelanja ya. Bahkan sekarang sudah modelnya otomatis ya. Jadi apapun yang habis itu dia nanti nyambung ke sistem, pesan sendiri, nanti tiba-tiba barang diantar ke rumah. Kadang-kadang nanti teknologi ke depan itu orang kaget ya. Loh, ini kok ada datang galon, ada kok datang buah. Ternyata kulkasnya isinya sudah habis. Berikutnya ada smart irrigation system ya, atau mesin penyiram tanaman secara otomatis. Jadi ini biasanya nanti dijadwal kapan harus menyirami ya. Ini di luar negeri ini sudah dikembangkan, tetap menggunakan jaringan WiFi ya, menggunakan jaringan WiFi.
Berikutnya ada namanya voice recognizer. Ini berbentuk text to speech, dari teks ya, dari tulisan menjadi suara, atau kebalikannya speech to text, dari suara menjadi tulisan. Contohnya Google Assistant ya. Saudara ketikkan apa ketika kita WA sambil nyetir ataupun lagi sibuk. Jadi kita nggak perlu pakai pesan suara, tapi suara kita jadikan menjadi teks. Ya, itu sudah ada. Jadi di WhatsApp, di Google Assistant ya, atau teks menjadi suara. Ya. Tapi yang lebih sering ini dari suara menjadi teks. Teks yang jadi suara sudah ada, tetapi belum banyak dikembangkan. Berikutnya ada processing device atau alat pemproses. Ini adalah alat di mana instruksi-instruksi program dieksekusi untuk memproses data yang dimasukkan lewat alat masukan yang hasilnya nanti akan ditampilkan di alat output. Jadi alat di mana instruksi-instruksi program dieksekusi ini untuk memproses data yang dimasukkan lewat alat masukan yang hasilnya nanti akan ditampilkan di alat output. Nah, ini terdiri dari yang pertama ada namanya Central Processor atau CPU. Kalau salah arti, CPU itu adalah Central Processing Unit. Kemudian yang kedua ada namanya Main Memory, memori utama. Yang ketiga ada I/O Unit, Input Output Unit. Oke, kita bahas yang pertama, ada CPU atau Central Processing Unit. CPU ini merupakan tempat pemrosesan instruksi program. Nah, pada komputer mikro, prosesor ini disebut dengan mikroprosesor. Ya, kecil ya. Nah, CPU terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada unit kendali atau control unit. Kemudian ada unit aritmatika dan logika, atau istilahnya adalah ALU. ALU itu adalah Arithmetic Logic Unit. Kemudian ada unit penyimpanan berukuran kecil, atau istilahnya adalah register. Ini gambarnya. Jadi unit kontrol, ini unit kontrol atau control unit, ini mengartikan instruksi dari program komputer, diartikan dulu. Kemudian membawa data dari piranti masukan ke memori utama, di sini ya, ke atas. Kemudian mengambil data dan diolah. Bila ada instruksi logika atau aritmetika, maka mengirimkannya ke Arithmetic Logic Unit. Ya. Hasil pengolahan data dibawa oleh control unit ke memori utama untuk disimpan. Ya. ALU ini dari input, kemudian ditampilkan menjadi output. Nah, Arithmetic Logic Unit apa? Atau ALU, ini tugasnya adalah melakukan semua perhitungan matematika. Jadi tadi aritmetika ya, tadi sudah saya sampaikan, perkalian, pembagian, pengurangan, pangkat, dan seterusnya. Nah, register merupakan simpanan kecil yang mempunyai kecepatan tinggi. Ini 5-10 kali lebih cepat daripada main memory. Register itu apa? Register ini adalah menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses oleh CPU. Jadi CPU memproses data, ini disimpan oleh register. Sedangkan instruksi dan data lainnya yang menunggu giliran untuk diproses disimpan ke memori utama. Ini adalah tugas dari register. Berikutnya memori utama atau istilahnya adalah main memory. Ini ada 2. Ya, ini kita bahas yang memori ya. Ini ada 2. Yang pertama ada random access memory atau RAM.
Yang kedua ada namanya read only memory atau ROM, RAM dan ROM. Kalau RAM ini untuk menyimpan program dan data yang diproses oleh CPU. Jadi CPU itu proses, itu menyimpan sementaranya itu di RAM. Makanya kalau RAM-nya besar, ya RAM-nya besar 128 ataupun lebih tinggi lagi, itu mungkin lebih cepat. Karena CPU dia memproses disimpan sementaranya di RAM. Kalau ROM ini adalah memori yang hanya dapat dibaca tapi tidak dapat diisi. Jadi fungsinya hanya dibaca. Ya. ROM ini berisi bootstrap, program, dan BIOS. Bootstrap itu untuk booting. Booting itu adalah proses komputer pertama kali dihidupkan. Itu booting. Ada CLUD booting, ada worm booting ya. Kemudian BIOS ini mengidentifikasi dan menginisialisasi perangkat sistem CPU, RAM, dan hardware yang lain. Atau mengoperasikan piranti I/O. Ini bentuknya RAM. Ini RAM, kalau ini ROM. Ya. Ini di motherboard, ya di motherboard ada ROM. Berikutnya piranti keluaran. Output yang dihasilkan dari pengolahan data dapat dikategorikan dalam 3 bentuk. Yang pertama tulisan. Tulisan itu adalah huruf, kata, angka, karakter, simbol-simbol khusus. Kemudian piranti keluaran yang kedua ada image. Image itu dalam bentuk grafik atau gambar. Kemudian suara. Suara itu dari musik atau omongan. Nah, alat keluarannya berbentuk hard copy device sama soft copy device. Yang kita bahas pertama adalah hard copy device. Ya, ini merupakan alat keluaran yang digunakan untuk mencetak tulisan. Jadi hard copy device itu keluaran untuk mencetak tulisan, grafik ya, atau gambar pada media pencetak. Nah, alat hard copy device yang umum digunakan ini adalah ada 2. Yang pertama ada namanya printer, kemudian yang kedua ada namanya plotter. Ya. Plotter itu istilahnya adalah printer grafis. Nanti akan kita tunjukkan bentuk dari plotter ya, plotter ini. Jenis printer ada dot matrix. Ini dot matrix yang bunyi. Nah itu printer dot matrix. Kemudian ada inkjet printer, jadi menggunakan tinta. Ini contohnya. Sama laser, yang menggunakan laser. Kalau dot matrix itu untuk mencetak yang karbones. Karbones itu yang ada, jadi kita nyetak satu tapi ada, contohnya kayak slip gaji, kemudian apa lagi, banyak sekali ya, ini masih digunakan ya. Kemudian ada tinta, ini lebih simple, tapi hasilnya mungkin kalau kena air, agak-agak cepat pudar warnanya. Kalau ini kena air lebih awet ya, lebih tahan. Nah, ini plotter ya. Ini yang punya kemampuan mencetak grafik atau gambar dengan baik. Ini menggunakan pen plotter seperti ini. Bentuknya besar. Berikutnya ada namanya soft copy device. Ini alat untuk menampilkan tulisan, image, dan suara pada media soft atau lunak yang berupa sinyal elektronik. Contohnya ada monitor, kemudian ada lagi speaker. Ini adalah contoh dari soft copy device. Oke, ini monitor ada 2 ya. Yang ini monitor model lama. Ini istilahnya monitor CRT. Ya, monitornya monitor CRT. CRT itu apa? Cathode ray tube ya. Kemudian di sini ada monitor flat ya, monitor yang sekarang digunakan. Ini monitor CRT. Sini biasanya mengeluarkan panas ya. Kemudian speaker ya, speaker yang di luar. Ini
Kemudian kalau ini yang menggunakan apa? Headphone ya. Jadi hanya digunakan untuk pribadi. Tapi kalau ini bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Berikutnya alat simpanan luar, external memory ataupun external storage. Ini adalah suatu tempat atau sarana yang bisa digunakan komputer untuk menyimpan data ataupun program. Dengan demikian, external memory mempunyai fungsi yang hampir sama dengan internal memory. Jadi, external memory ini tempat ya yang digunakan untuk menyimpan data ataupun program. Bedanya, internal memory terletak di dalam CPU, kalau external memory berada di luar CPU. Jadi di dalam sama di luar perbedaannya. Jadi sama-sama digunakan untuk menyimpan data atau program. Data-data yang tersimpan di dalam external memory ini sifatnya tetap. Artinya data tersebut tidak akan hilang walaupun tidak ada listrik atau yang mengalirinya. Tidak ada listrik yang mengalirinya. Jadi sifatnya tetap. Nah, media yang digunakan biasanya merupakan media magnetik yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dengan guratan-guratan magnetik yang dimilikinya. Ini medianya. Ini contohnya ada flash disk, ya. Kemudian ada hard disk, kemudian ada compact disk atau CD, kemudian ada digital versatile disk ya, DVD, kemudian ada magnetic tape. Ya, nah kita akan bahas. Nah ini floppy disk. Dulu kita pakainya disket ya. Ini floppy disk yang seperti ini ya, ini tempatnya. Kita pakainya disket yang ukuran besar ya. Jadi dulu itu kita pakai floppy disk itu istilahnya adalah floppy itu flexibility disk ya. Ini untuk menggambarkan fungsi disk ya, memudahkan penyimpanan keperluan sehari-hari. Jadi dulu itu komputernya masih seperti ini. Kita pakai apa? Pakai disket yang besar ya. Pakai disket yang besar. Ini pertama kali tahun berapa? Tahun 1970-an ya. Yang mengeluarkan adalah IBM. IBM itu adalah International Business Machine. Jadi itu dulu terkenal ya. Terkenal. Ukurannya pun juga ukurannya masih sangat kecil sekali. Ukuran dari floppy disk ini sangat kecil sekali ya. Ini ukurannya 5,2 ya, 5,2 in, sangat besar sekali. Kemudian ada yang lebih kecil lagi. Ukurannya berapa? Ukurannya adalah 1, berapa ya? Sekitar 1,2 lah, 1,2 mega, masih megabyte. Nanti di sebelah kanan ini kita akan lihat ya. Akan kita lihat. Kemudian yang kedua, ini sudah 3,5 in ya. Ini ukurannya masih 400 kilobyte ya. Kemudian yang sudah kecil lagi disket ini ukurannya 1,44 ya. Nah, ini kapasitas ya, dari ada byte B itu kapasitasnya adalah 1 kilobyte atau KB ini adalah 1 KB itu sama dengan 1 byte ya. 1 KB itu adalah sama dengan 1024 byte. Ini ya. Kemudian ada megabyte. 1 megabyte itu adalah 1024 kilobyte. Kemudian ada gigabyte. 1 gigabyte itu sama dengan 1024 megabyte. Sekarang mungkin yang eranya adalah tera ya. Terabyte. Jadi 1 tera itu sama dengan 1000 giga, 1024. Nanti di atasnya ada petabyte. 1 petabyte itu adalah 1000 tera. Sampai ke exabyte. Ya, ini belum ya. Tapi kita sekarang ini masih ke tera ya. Zamannya ke tera.
Kemudian ada lagi zettabyte, yaitu adalah 1000 hexabyte. Sama nanti adalah yottabyte. Ya. Ini semakin meninggi. Jadi dulu kita masih MB ya ukurannya, kemudian masuk ke giga, sekarang sudah tera. Harddisknya berapa? Harddisknya 1 tera. Ya. Nanti dari 1 ke 2 ke 4, biasanya kan ke genap ya. 4 ke 8, 8 ke 16, 16 ke 32, ya, dan seterusnya. Nanti kalau sudah banyak, baru ke petabyte. Nah ini bentuk harddisk ya, bentuk harddisknya. Ini kalau dibuka nanti bentuknya seperti ini. Nah sekarang harddisk yang lagi tren ini adalah harddisk SSD, Solid State Drive. Bedanya apa? Bedanya lebih kecil dan untuk membaca datanya lebih cepat. Atau di sebelah kanan ini ada namanya harddisk eksternal. Jadi PC sekarang itu biar cepat itu harddisknya sudah menggunakan SSD. Ada CD compact disk. Ini ukurannya 700 mega ya. Ukurannya 700 mega. Ini CD itu ada CD-R sama CD-RW. Ya, CD-R sama CD-RW. Bedanya apa? Kalau R itu hanya read ya, hanya baca. Kemudian kalau RW itu bisa untuk write, untuk menulis. Jadi datanya dulu saya masih menggunakannya. Jadi kita menyimpan data di sini, dihapus, dimasukkan lagi seperti flash disk ya. Cuma kan kalau CD ini harus di burning dulu. Di apa ya? Burning itu ya dibakar ya. Jadi istilahnya seperti itu. Kalau flash disk kita tinggal colok, tinggal di drag aja atau copy paste. Ini bentuk DVD. Ini untuk apa? Bentuk DVD. DVD itu ukurannya sekitar 4 sampai 15 GB. Ya, lebih tinggi. Biasanya dalamnya itu warnanya apa ya? Warna ungu ya, bedanya dengan CD DVD. Juga ada 2 DVD-R sama RW. Jadi kayak film-film yang dulu sewa rental VCD atau rental DVD itu kan beda ya. Jadi kapasitas sudah ada HD ya. Atau itu kan butuh file berkapasitas besar. Jadi nyimpennya sudah tidak di CD tapi nyimpennya sudah di DVD. Berikutnya yang terakhir alat penyimpanan luar, ada istilahnya adalah magnetic tape. Ini merupakan media penyimpanan data untuk komputer mini ya atau komputer mainframe. Ya. Jadi dibuatnya dari pita plastik tipis ya, dilapisi dengan partikel-partikel besi. Ya, ini bentuknya seperti ini. Ini adalah alat untuk simpanan luar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Untuk apa? Untuk hardware ini. Nanti berikutnya kita bahas tentang software ya. Software itu apa? Fungsinya di dalam komputer itu apa saja. Ya. Setelah ini nanti ada diskusi ya dan ada tanya jawab ataupun kuis. Nanti silahkan dicek di e-learning. Baik, saya kira cukup ya. Saya minta saudara tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keluarga-keluarga kita terdekat ya, dijauhkan dari virus COVID-19 ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.